Awalnya tuh kan saya jualan produk dari luar negeri, dari Cina sama dari Afrika. Salam boros. Kalau sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skurain dan Saya Nata. kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk menyimak ya beberapa pengalaman dari tamu kita, dan tamu kita hari ini sangat spesial sekali. Kak Ocai itu dari mana sih asalnya? Jadi awal dulu nama saya mungkin tadi kakak belum dengar. Nama saya Orsalina Uya. Asal saya dari Nabire, distrik Siriwo. Ya, jadi saya di sini di Solo sudah baru 4 tahun. 4 tahun. Iya. Solo ngapain aja, Bu? Jadi saya di Solo saya kuliah. Kalau boleh di-sharing kan dong, kuliahnya ambil jurusan apa? Ya, jadi saya kuliah di Solo. Saya kuliah di Akademi Pelayaran Nasional Surakarta dan saya mengambil jurusan Ketetalaksanaan Pelayaran Niaga. Seperti begitu. Kalau saya sih belum tahu. Jadi Masih awam ya. iya, jadi Ketetalaksanaan Pelayaran Niaga itu lebih ke dia sekolah pelayaran, tapi lebih kayak semacam apa? Dia tidak ke tidak jadi ke kapten kayak Jadi gitu. itu di Dia tuh bagian kayak manajemennya? iya, kayak manajemen. Dia manajemen kayak mempersiapkan dokumen-dokumen kapal, mengurus keluar masuknya kapal, kayak seperti begitu. Jadi nanti kalau setelah lulus nih, itu arah kerjanya di mana? Itu biasa ada yang di pelabuhan, terus ada juga yang pelabuhan itu bukan di Indonesia saja, bahkan sampai ke luar negeri, seperti begitu. Internasional. Iya, internasional, seperti begitu. Untuk saat ini udah selesai atau? Ya, puji Tuhan sudah selesai. Kan itu kan cuma ada 3, saya cuma ada 3, jadi puji Tuhan sudah selesai. Selesainya bulan 2 kemarin, Februari ya. Pandemi ya, pas pandemi. Iya, pas pandemi. Pas pandemi betul. Dari Nabire. Ya, dari Nabire, distrik Siriwo. Nabire ada sorry ya, ada itu kan apa? Pelabuhan. Ada, ada. Kalau sudah ke ini ya ke daerah Kujai di situ Itu sudah tidak, ya. ada. Sudah tidak ada. Masih bisa dibilang daerah-daerah pesisir lah ya. Iya, Pesisir sampai ke- benar, siap. Sebenarnya saya nggak tahu di Nabire. Oh, tahu? jadi Ikut. Nabire, jadi sekarang Nabire sendiri sudah jadi Provinsi ya. provinsi Papua Tengah, ibu kota provinsi Papua Tengah sekarang. Sekarang Iya. peluang kerjanya sudah semakin banyak ini kan. Iya, benar. Seperti begitu. Teman-teman muda ini belajar mengisi visi yang ada di sana. Ya. Jadi rencana mau pulang ke sana atau ada? Kalau dari saya sendiri, ini pasti orang tua suruh pulang selesai. Cuman saya sendiri kayak, ngapain cepet-cepet pulang? Kayak sudah tinggal di sini dulu, cari pengalaman di sini seperti begitu. Ya palingan 1 tahun 2 tahun gitu. Tidak langsung pulang seperti begitu. Masih bertahan di Solo atau sudah keluar untuk cari pengalamannya di Jogja atau di Awalnya bulan-bulan setelah saya wisuda itu kan awalnya memang saya sempat kerja di kayak restoran juga, cuman karena ada masalah sama teman-teman, kan ada teman-teman pokoknya ada masalah bukan masalah sih, kayak bentrok gitu, cuman bentrokan sama tempat tinggalnya saya. Iya, kayak bukan pengalaman kerja sih, kayak konflik di tempat tinggal saya. Makanya saya putuskan untuk kesini, soalnya kan di Solo belum ada kontrakan dari pemerintah, asrama dari pemerintah. Jadi karena di Jogja saya yang ada, saya langsung kesini. Makanya saya sudah tidak kerja di sana. Sampai sempat saya cuman pamitan juga, cuman di chattingan sama bos saya di sana. Jadi kayak ya awal setelah saya wisuda itu, saya sempat kerja juga di restoran seperti begitu. Tapi
karena seperti begitu satu hal dan mungkin Dan lain hal. iya seperti begitu, makanya saya langsung ke sini. Ya, jadi sampai sekarang masih di sini. Kemarin juga sempat ditelepon sama bos suruh kembali seperti begitu. Tapi saya bilang ya nanti saya usahain kayak begitu. Seperti begitu. Iya. Kan ada kos-kosan loh, bisa. Iya bener. Cuman mungkin di Solo harganya mungkin mahal. Oke. Enggak sih. Kalau beda jauh sama di sini. Kalau di Solo paling murah. Lebih Iya, terjangkau di Solo. lebih terjangkau di Solo, lebih nyaman di Solo. Oh, lebih nyaman di Solo. Iya, lebih nyaman di Solo. Lebih nyaman di Solo tapi memutuskan buat ke Jogja. Buat kesini, ya betul. Dipertanyakan ini. Oh, jadi Betul. alasan ke Jogja ini udah ada planning atau ada kerjaan atau gimana? Atau cuma liburan? Kesini kayaknya cuma liburan deh. Enggak cuma Iya. liburan. Ya. Cuman ini besok mau kembali lagi. Bukan besok sih, setelah motor saya diperbaiki palingan balik lagi. Seperti itu ya. Di Solo ini biaya pemerintah atau sendiri? Puji Tuhan buat biaya dari orang tua. Ya. Ini kan jauh dari Papua atau tempat asal gitu kan, ini kan jauh ke sini. Nah, boleh tahu background orang tua itu apa kerjanya? Puji Tuhan kalau bapak saya PNS, kalau ibu saya ibu rumah tangga. Ya. Nah, walaupun dengan pas-pasan tapi bisa berani untuk berisiko itu kan? Siap. Siap. Aku lebih penasaran sih sama kegiatan sehari-harinya, hobinya mungkin. Oh iya. Kayak apa ya? Yang dari tadi kan jurusannya di bagian pelabuhan tapi kerjanya di restoran itu tuh Iya, kok iya. bisa sih? Iya, iya betul. Palingan banyak sekali teman-teman baru yang saya kenal di sini palingan nanya, "Lah, kok kamu kuliahnya di pelayaran tapi kok bisa kerjanya di restoran kayak gitu?" Terus saya bilang, untuk jurusan saya sendiri, untuk itu saya sudah lobby tapi belum ada jawaban dari instansi yang saya lobby, ya masih nunggu. Di sela-sela celah itu saya memutuskan untuk kerja sampingan seperti itu kayak gitu. Daripada saya sebelumnya udah ada pengalaman di startup belum? di restoran belum, ini kayak pertama bisa. kali. Pertama kali. Pertama kali. Iya. Saya dengar ini kakak juga tertarik sama dunia fashion ya? Ya, baru mulai ke arah sana, baru belajar. Ya. Fashionnya ke arah mana ini? Hah? Tertariknya ke arah mana? Kalau saya sih palingan kayak cara membuat rambut, kayak makeup sih, tapi makeup belum. Itu kayak masih ngikut-ngikut saja, masih ngikut-ngikut. Tapi lebih ke rambut kayak gitu. Iya. Kepang rambut, teroban atau Iya, mau kepang coba rambut. dikepang Atau iya, terus bikin ramuan dari bahan-bahan alam, iya peramuan kayak seperti begitu. Itu belajar apa di atau gimana? Iya, itu di tekstil sendiri. Iya. Berarti berarti punya jasa untuk kepang rambut itu sendiri ada? Iya. Punya? Biasa kalau Salon gitu ya? iya, tapi belum sampai salon, masih dipanggil aja. Home care ya. Home care. Itu pesannya biasanya lewat apa? WA gitu? Iya. Kayak disuruh dipanggil gitu kan. Palingan, "Kak, bisa kepang rambutku enggak?" kayak gitu. Kalau misalkan tidak ada kesibukan ya paling langsung kayak gitu. Jadi itu kepang rambut itu kayak hairdo semua atau cuman khusus kepang aja? Kepang. Oh, khusus Kepang. kepang Iya, aja. kepang aja. Kepang aja. Jadi bisa dikepang kayaknya nih. Iya. Saya tuh suka kepang, cuma nggak bisa kalau buat sendiri gitu. Ya. Iya. Berarti sendiri ya untuk ini ya, untuk buka Iya. pesanan atau apa gitu, punya data masih handle sendiri, kita sendiri. Iya. Jadi selama ini media promosinya pakai apa? Saya paling TikTok. Oh,
Iya, TikTok terus sama IG. TikTokers. Ternyata TikTok Iya. TikTokers. TikTokers. Ya awalnya TikTok, setelah TikTok ya palingan TikTok sama IG aja. TikTok sama IG. Iya. Dan itu kalau misalkan ini udah berapa lama sejalannya? Ini masih belum stabil ya, soalnya kayak timbul tenggelam masih kayak gitu. Jadi kayak sekarang baru kayak macam berapa hari kemudian setelah dengar masukan dari teman-teman kan, yang kalau teman-teman saya kan fashionnya tuh di make up gitu, make up. Jadi kayak mereka tuh selalu dorong saya kayak, kok tuh jangan timbul tenggelam, kok harus ini. Makanya kayak sekarang tuh udah semangat lagi kembali untuk ya kembali ke saya punya rutinitas sendiri kayak gitu. Udah bikin roman sendiri seperti begitu. Hanya begini Nata, teman-teman di sana yang saya ikuti kurang percaya diri. Iya. Tampil di publik dan kakak seperti ini jarang. Betul sekali. Jarang dilakukan, ya. Betul. Iya. Ini makanya, Saya baru tahu kalau ada profesi seperti ini. makanya ini menjadi motivasi untuk teman-teman perempuan semua ya, perempuan Papua terutama. Jangan minder dengan visi kita seperti ini ya. Percaya diri itu kunci untuk kita semua. Kita sebenarnya punya banyak pengalaman, banyak pengetahuan sih sebenarnya, tapi karena kurang percaya diri, Betul. semuanya tenggelam ya. Betul sekali. Jangan sampai kayak gitu. Ya, betul sekali. Kebanyakan teman-teman saya itu kan ya banyak followers, maksudnya kayak Nah, pokoknya kayak mereka tuh tidak andalin followersnya itu. Sebenarnya tuh maksudnya mereka kan punya followers banyak, mereka kan bisa misalkan promosi barangnya orang kayak gitu. Palingan kan mereka bisa dapat untung dari situ, tapi kayak hal-hal seperti itu mereka tidak bisa kembangkan. Hanya untuk Seperti kesenangan aja. mungkin hanya untuk kesenangan aja kayaknya seperti itu. gaya-gayaan ya. Gaya-gayaan paling. Tapi kalau kakak nggak kayak gitu kan? Kalau misalkan ada Ya, kesempatan pasti dia paling iya, Saya dengar dia paling. sudah open order. Oh iya. Untuk endorse. Dia sudah Iya. menerima endorse. Belum banyak, baru berapa? Baru satu-satu. Aku Iya. bisa mau endorse sama dia. boleh. Atau kalau enggak aku mau daftar jadi model Bisa. Ya. Kita ini sekarang sudah hidup di era digital gitu kan, tapi belum banyak yang mengetahui tentang kesempatan atau ruang-ruang entah itu berpenghasilan ataupun membangun personal branding itu di sosial media itu masih kurang. Iya. Jadi banyak dari kita tidak sadar bahwa followers kita itu adalah mereka semacam mereka menaruh perhatian untuk kita. Berarti kita ini kita ini public figure. Iya. Kita ini public figure. Ini kan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk penghasilan ataupun membangun personal branding. Karena sekarang itu di mana-mana itu selalu dipertanyakan, dibanding-bandingkan. Lu punya followers berapa itu, followers berapa. Iya benar Iya banget. kan? Kayak aku tuh dulu sebenarnya nggak peduli banget kan mau followers berapa. Iya. Terus aku tuh kan orangnya bukan sosmed banget gitu. Betul. Bukan sosmed banget. Lebih ke ya real life aja gitu. Tapi semakin kesini ternyata eranya sudah berubah. Semakin ya. Iya, benar. Iya. Benar. Saya jadi merasa kayak ketinggalan banget. di Sama gitu. betul. Saya pernah ada di posisi itu juga. Awalnya sosial media saya tuh kayak cuman untuk hiburan untuk saya sendiri, cuman kok semakin kesini banyak followers di TikTok kan bilang, "Kak, followersmu udah banyak, kenapa nggak open endorse aja kayak gitu." Open endorse tuh apa gitu. Saya gali. Oh, ternyata begini kayak gitu. Jadi saya harus Seperti. belajar sama kalian. Serius. Karena saya juga lagi belajar. Ya, jadi berarti kita sama-sama di tahap pembelajaran seperti itu. Ya. Oke. Jadi itu tadi ya soal. Tapi sebelum sampai di sini kan artinya sudah menyadari bahwa kita bisa punya penghasilan dengan cara seperti itu ya, open endorse atau apa gitu ya. Benar. Tapi
apa yang membuat Ocha bisa tahu bahwa ternyata ini bisa dimanfaatkan untuk penghasilan atau Kalau dari Ocha sih awalnya tuh kayak mungkin customer di luar kan, mungkin lihat mungkin followersnya Ocha banyak, makanya dikasih kayak mereka apa ya? menawarkan ya? Iya, Mereka dengan sendiri mereka menawarkan. iya menawarkan seperti begitu. Dari situ ya Ocha sadar kalau Ocha nih bukan, Ocha punya sosial media nih bukan untuk senang-senang saja. Tidak hanya sebatas Iya. itu ya. Jadi harus ada sesuatu di dalam ini. Jadi Ocha harus kembangkan. Memanfaatkan ya. Iya, Ocha harus memanfaatkan itu kayak gitu. Seperti itu. Kenapa punya pengalaman sendiri? Pernah? Kalau saya ya kan Saya dengar. jadi kan kalau saya itu kan emang dari dulu suka di dunia model. Iya sih. Cuman karena saya tuh dulu pernah kan ada ya kita main sosial media sekali itu. Cuman ada ya teman saya yang lola gitu. Ada teman saya yang bantu lola dan saat itu sudah bagus ya brandingnya. Saya ditipu tuh sama teman saya. Wah. Gitu. Jadi waktu saya mau login itu udah nggak bisa. Udah. Jadi diganti ya Iya. password dengan nama ini. Iya. Nah itu padahal saya kan dari dulu nggak tahu ya media sosial Instagram itu kayak gimana. Jadi, saya tuh yang bener-bener kayak ketinggalan zaman banget gitu. Iya. Karena yang sebelumnya saya nggak pernah ngelola Instagram, ya sosial media lainnya seperti itu, tiba-tiba saya harus mengalami adaptasi lah dengan perubahan zaman sekarang. Iya. Nah, seperti itu. Apakah tertarik untuk masuk kerja itu karena memang dorongan karena apa? Hanya untuk mengisi waktu luang atau apa? Karena begini ya, Ocha. Kembali lagi saya sampaikan Iya. soal kita ya dari sana selalu memandang fisik itu menjadi suatu masalah untuk mereka tidak bisa membuka diri. Betul. Itu kelemahan kita. Nah, kenapa Ocha bisa melewati itu? Artinya bisa untuk berbicara dengan siapapun, membuka diri dengan lingkungan. Ya, puji Tuhan Ocha tuh orangnya tuh kayak ingin tahu sesuatu seperti gitu. Jadi Ocha tuh pernah dengar dari teman-teman kalau di sini tuh cari kerjanya susah, di sini tuh begini. Kalau orang seperti saya ya, kayak istilahnya orang timur ya. Jadi kenapa saya tidak coba saja? Kayak ada sesuatu yang membangun dari diri jadi saya. Kak Ocha ini tipe yang melawan arus. Iya, Harus ya. Oh, mungkin seperti gitu. Jadi Ketika orang pergi, Kak Ocha mau datang. iya. Jadi saya tuh ya seperti ada dorongan. Jadi saya langsung kayak lobby. Langsung hari itu pas saya cari ambil nomor yang ditertera itu kan. Jadi saya hubungi langsung, ya sebentar sore bisa langsung di interview. Oke, sudah. Jadi setelah ibadah itu kan hari Minggu, jadi selesai ibadah pulang langsung ke sana, interview, besok disuruh kerja. Iya. Jadi puji Tuhan, kayak saya bersyukur sama Tuhan juga, itu karena mungkin bukan kebolehan saya, tapi itu semua karena Tuhan. Jadi aku penasaran satu hal nih. Kan kalau dari Kak Ocha ini kan dari TikTok udah ada sumber pemasukan ya. Iya. Sumber pemasukan gitu. Biar nggak banyak. Ya, tapi kan ini baru langkah kecil, langkah Iya. awal. Iya. Tapi kan pasti ada harapan ke depannya itu pasti kita jadi lebih baik dan pasti akan lebih banyak berkat dari situ gitu. Iya. Nah kalau misalkan suatu hari one day kakak itu justru lahir kembali di TikTok sebagai Kak Ocha yang jadi influencer atau sebagai pengrajin rambut gitu Iya. kan, apa kakak masih tertarik buat kerja di pelabuhan atau pelayaran? Ya kalau menurut Ocha sesuaikan sama keadaan. Ocha akan sesuaikan sama keadaan aja seperti begitu. Kalau saya misal Ocha diharuskan kerja di pelabuhan,
ya Ocha kerja. Kalau tidak diharuskan berarti ya apa yang ada sama diri saya Ocha kembangkan. Seperti begitu. Sejauh ini belum terpikirkan ke sana ya? Iya. Masih mengikuti irama, Iya, apa, betul. irama kehidupan ya? Iya. Mengalir ya? Jadi kayak Ocha merasa tuh kayak macam Ocha tuh masih jauh jalannya kayak gitu. Jadi Ocha harus belajar dulu. Mau itu dari sosial media, mau itu jadi influencer, mau jadi apapun itu. Pokoknya apa yang ada di dekat Ocha belajar seperti begitu. Selama ini udah pernah menerima itu belum sih orderan dari luar kota? Atau cuma baru yang di dekat-dekat? Orderan dari luar kota ada. Dulu kan puji Tuhan selama Ocha kuliah itu kan Ocha juga online shop. Jadi Ocha kan sering jualan online shop. Jadi barang-barang dari sini Ocha kirim kan ke Papua dan segala macam seperti begitu. Ya, jadi kayak uang makan sampingannya Ocha. Soalnya bapak orang tua saya itu palingan kayak kirimnya untuk uang kuliah saja. Ya. Jadi kayak uang makan Ocha cari sendiri seperti begitu. Jadi Ocha jualan online shop. Jadi makanya Ocha bisa makan di luar sama teman-teman seperti begitu. Itu jualannya belajar dari mana tuh? Jual online shop? Belajar sendiri di YouTube. Iya, belajar sendiri di YouTube. Lihat-lihat YouTube. Kok ini bagus ya seperti itu. Awalnya tuh kan saya jualan produk dari luar negeri. Dari Cina sama dari Afrika. Jadi impor ini rambut palsu juga. Impor rambut palsu, iya, wig. Seperti begitu. Terus ada sepatu, baju-baju dan segala macam. Jadi impor dari luar terus kirim ke Papua seperti begitu. Awalnya itu. Terus setelah akun itu sudah di off kan itu HP saya hilang. Jadi kebetulan HP yang kemudian kan nggak bisa install aplikasi itu. Jadi makanya saya pindah ke Shopee. Jadi saya jualan dari Shopee lagi. Yang sebelumnya itu dari apa? AliExpress. Oh, AliExpress. Iya. Terus sekarang pindah ke Shopee. Iya, pindah ke Shopee. Seperti begitu. Masih impor juga? Atau sekarang produk-produk lokal? Produk lokal aja sekarang. Iya. Kenapa kok nggak diterusin itu? Impor ya? Produk impornya. Iya, soalnya HP saya rusak jadi makanya tidak lanjut lagi. Kan beda palingan beda HP begitu kan. Soalnya kemarin kan ini HP saya kan iPhone, jadi kayak macam saya install di HP iPhone tuh tidak bisa. Awalnya kan saya jualan pakai HP Samsung. Jualan pakai HP iPhone nggak bisa. Seperti begitu. Ya. Mungkin masalah apa gitu, tidak tahu. Seperti begitu ya, belum paham. Beda-beda brand kayaknya. Iya, kayaknya. Sangat disayangkan loh, aku tuh pengen belajar impor-impor seperti itu, tapi nggak tahu juga caranya gimana. Iya. Seperti begitu. Sangat disayangkan banget. Ya. Tapi kalau misalkan besok-besok udah ada lagi HP Android paling lanjutin lagi seperti itu. Soalnya saya juga nyaman sih sebenarnya sama yang impor. Lebih gede pendapatannya daripada yang di sini. Lokal ya? Iya. Soalnya Kalau dari saya sana lebih terjangkau kan harganya. Iya. 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 Malahan dari sana ada gratis pengiriman juga. Jauh. Iya. Palingan kita cuma bayar apa ya? Proses cukai palingan. Kita cuma bayar itu aja. Itu kalau misalkan order di Ali itu tuh ada minimal order nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak. Iya. Jadi buat teman-teman bisa nih coba kalau misalkan tertarik mau ekspor impor barang buat dijual di Indonesia kan impor barang dari luar negeri coba dari Kadang tuh saya kayak angry ya. Saya tuh kayak angry sebab kalau kita beli barang lokal, pengiriman ke Papua itu lebih mahal harga ongkirnya daripada barang yang kita beli. Iya. Jadi kadang tuh saya pengen bikin saya pengen bikin sesuatu kayak saya bicara kayak untuk kayak gimana ya, ajak teman-teman dari Papua itu kayak
yang biasa online shop kan. Saya sering kayak macam chat mereka, DM mereka, Kak ayo kita bikin video atau apa begitu untuk kayak ajak teman-teman biar kita di Indonesia Timur atau Kalimantan dan sebagainya itu bisa dapat apa potongan ongkir kayak begitu. Jadi kalau Soalnya semakin banyak yang iya, kirim, berarti iya, ongkirnya tinggi. seperti begitu. Karena emang benar sih ya, menurut aku tuh pengiriman di Indonesia tuh belum merata. Iya, belum merata banget Kak, Di betul. beberapa daerah itu nggak bisa kirim ke daerah tersebut. Iya, betul sekali Kak. Saya sempat baca satu komentar gitu kan, komentar di YouTube kalau nggak salah itu bahkan ada sampai terus 500 juta. Produknya mungkin 50.000 apa, Betul. harganya 50.000 tapi ongkirnya itu sampai 500. bahkan Betul 1 juta sekali ya. Kakak, betul. Betul. Makanya itu kadang tuh saya ajak teman-teman yang online shop bikin video untuk itu baku ajak untuk kita kayak supaya mungkin disamaratakan ongkir Mungkin kayak ini kita di sini kita bisa melihat peluang bahwa pengiriman ke Papua itu kan masih susah ya, Iya, iya. susah. Kita bisa berpeluang untuk membuat jasa pengiriman khusus ke Nah, Indonesia Timur. Itu bisa bisa. kerjasama dengan lembaga apa kah, gitu kan? Iya sih, betul. Atau mungkin langsung dengan kapalnya, dengan pihak kapalnya mungkin, atau minta pemerintah untuk MOU gitu Iya, dengan betul, kapal betul, dengan betul. supaya jadi permudah lah gitu kan Iya. ongkos pengirimannya. Atau mungkin ongkirnya mungkin sebagian ditanggung pemerintah atau apapun gitu ya. Iya. Nah ini yang menarik nih kan. Artinya selama ini kan teman-teman tahu bahwa mungkin saya secara pribadi ini menjadi mungkin saya sendiri yang belum tahu sampai ke sana gitu soal yang tadi bahwa untuk online shop ini sudah bisa dibelanja dari Papua gitu kan. Iya. Saya coba mungkin ceritakan sedikit ya pengalaman mungkin selain dari ongkos pengiriman ya. Artinya mungkin lancar ada yang belanja dari sana atau tidak? Iya. Ada. Kebanyakan teman-teman dari sana yang belanja. Kebanyakan teman-teman dari sana yang belanja. Tapi kirimnya lewat. Ini kan kayak kirimnya kan barangnya dari luar. Jadi mereka yang kirim, saya cuman memproses Oh iya, seperti jadi begitu. langsung ada jasa Iya, ya, ada jasa yang pengirimannya. jasa Jadi pengiriman ini langsung. sistemnya dropship ya. Dropship. Dropship, betul. Keren sih. Iya, punya toko sendiri gitu kan nawarkan, tapi Iya, produknya dari sana. dari luar. Jadi mereka pesan langsung, Kirim jadi ke disesuaikan Papua. dengan pesanan mereka gitu ya. Siap, Nanti betul. dikirim dari sana langsung ke ini. Iya, Jadi dapat komisinya begitu ya. siap, betul sekali. Saya baru tahu. Keren juga loh kawan saya ini udah belajar pelabuhan, sekarang jualan dropship, open endorse, komplit sudah. Komplit sudah ya. Kita ini Baru belajar, ya. melangkah ya. Ternyata ada Baru sudah belajar. lebih dulu. Baru belajar. Sorry dari orang tua mungkin mereka ada sakit bulan atau apa gitu, tapi kenapa Ocha tidak mau pulang? Ya, karena Ocha sadar, Ocha belum apa-apa. Ocha harus belajar banyak hal di sini. Belum apa-apa maksudnya. Kayak apa yang ada di sini belum ada di Papua, seperti begitu. Kakak mengerti kan? Saya Palingan ya kayak bagaimana ya? Ada banyak sekali pengetahuan di sini. Jadi saya harus menggali, saya harus belajar di sini. Biar apa yang saya dapat di sini saya bisa terapkan di saya tempat seperti begitu, Wow. Kakak. Jadi begitu ya untuk kalian semuanya yang datang hanya fokus kuliah, selesai pulang ke tidak ada saya sarjana dan jasa tahun di rumah dengar ilmu belajar tidak hanya sebatas kampus dan tidak hanya sebatas berapa tahun yang kita kuliah, tapi seumur hidup belajar ya sampai kita biar melihat baru proses belajar itu berhenti. Ya, betul. Intinya harus merasa diri ada kekurangan supaya kita terus punya rasa penasaran tinggi dengan sendirinya kita akan menggali terus ya apa yang
kita senangi atau apa yang kita ingin tahu, kita akan menggali terus begitu. Ini kebiasaan kita begitu kan dari sana kan. Saya termasuk saya salah satunya ya, ini pengalaman ya. Artinya saya juga hidup dalam tekanan begitu kan. Ini orang tua harus pulang gitu kan. Sudah berapa tahun dan sudah ini teman-teman ya kita di sana selalu dibanding-bandingkan antara orang tua gitu. Anakku di sini, anakku sudah berapa tahun Sudah begini apa ya, tuh, sudah sudah apa. bisa apa gitu ya. Sedangkan ya anak-anak seusia saya, teman saya kata saya ada yang sudah jadi PNS, jadi ini saya selalu dibanding-bandingkan. Betul. Saya bisa pulang, apa yang saya bisa berikan untuk kalian? Iya. Kalau saya ilmu yang sementara yang saya punya itu belum cukup. Iya. Jadi ini pesanan untuk teman-teman semua. Ayo kita tiru apa yang dilakukan oleh Ocha, bahwa ilmu itu tidak hanya sebatas yang kita kuliah di kampus atau kita kuliah di tapi ilmu di mana saja ya, pengalaman itu jauh lebih penting daripada teori yang kita pelajari itu di masyarakat kita tidak semuanya terapkan. Terutama pengalaman, komunikasi pertama, bagaimana kerja kolaboratifnya, bagaimana membangun kerjasamanya, relasi itu hal yang jauh lebih penting. Ini aku ada sedikit cerita nih dari teman aku, dia juga dari timur. Salam waras.